Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wal hadith ila hadatin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rahim baina wa ummatina wa ajlina wa jadina wa masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لله والديه من الشرك بالحج اسال الله بحمد الزاهد بالحج شيخنا كريم محمد معمر كريم عبد الرحمن شيخنا كريم عبد الوهاب كريم عبد الصمد شيخنا كريم محمد محمد موسى شيخنا الشيخ هذا شيخنا كريم عبد الزين كريم محمد زين شيخنا كريم محمد هاشم محبوب سيد محمد بن عربي عبد السلام الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala nabiyhi wa bi'ulumihi bid'ahin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La masafata bainaka wa bainahu hatta taqtiyaha rihlatuka wa la tat'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha wa salatuka. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas hikmah dari Ibnu Athaillah Sakandari bahwa kalaulah tidak ada medan pertempuran antara kita dengan nafsu, maka tidak ada lagi usaha untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Selanjutnya dijelaskan dalam hikmah berikut ini. La masafah, karena sesungguhnya tidak ada jarak bainaka wa bainahu, antara kau dengan Allah. Nggak jauh. Kita tuh dengan Allah itu nggak jauh, nggak ada jarak. Hatta tapi hari ratuka, sehingga nggak butuh juga Anda untuk menggerakkan kendaraan Anda, orang sudah sampai. Wala qata'ata bainaka wa bainaha, dan tidak ada yang terputus di antara Anda dengan Allah, hatta tamruha wa salatuka, sehingga Anda perlu menghubungi sesuatu yang bisa menghubungi Anda kepada Allah. Dalam surah Qaf ayat 16 Allah berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi hablil warid. Allah berfirman, demi sesungguhnya kami ciptakan manusia dan kami tahu apa yang tergerak di hati manusia, sebab kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat leher. Min hablil warid, dekat sekali. Jadi kalau lihat ayat ini, sebenarnya antara kita dengan Allah itu tidak ada jarak. Ibadah kita bisa nikmat, ibadah kita bisa khusyuk, amal ibadah kita bisa nyaman sebenarnya. Cuma yang bikin ada jarak itu nafsu. Yang bikin ada jarak itu kebanyakan banyak yang dipengenin. Yang bikin jarak itu simbol-simbol dunia. Yang bikin jarak itu kadang-kadang juga simbol-simbol agama. Simbol agama ini apa ya? Bukan ustaz gitu katanya. Itu kan ustaz. Masuk pakai pakaian begitu, masjid begini, kalau ustaz mah yang emas. Nah, ketika sudah ada rasa semacam itu tuh, maka posisi Allah sama kita menjadi jauh. Kita tidak bisa menemukan kemahabesaran Allah, sebab kita sendiri sudah sedikit-sedikit merasa besar. Nah,
Kadang-kadang nafsu minta dihormati. Ketika ada orang yang tidak lagi memperdulikan kita, kita marah, kita sombong, kita angkuh, maka kemaha lembutan Allah menjadi tidak nyata di kita. Nah, ada orang minum obat ngepek, ada orang minum obat kagak ngepek. Padahal obat dua-duanya sampai ke badan. Ada orang puyeng dikit beli obat di warung ngepek. Ada orang puyeng sampai masuk rumah sakit, sampai diseken kagak ngepek. Ada apa ya? Kira-kira begitu. Oh, karena ini udah tidak berfungsi. Bahasa tidak berfungsi itu namanya hijab. Bahasa sudah tidak mau tuh obat itu namanya hijab. Mohon maaf karena Anda punya kencing manis, karena Anda punya diabetes, karena Anda punya darah tinggi, karena Anda maka obat ini menjadi tidak berfungsi. Seakan-akan tuh kalau sembahyang mulu tadi gua nggak benar-benar, karena Anda punya sombong, karena Anda punya ria, karena Anda punya angkuh, karena Anda punya serakah, karena Anda punya air yang namanya hijab. Kalau itu yang nggak ada sebenarnya, dasarnya kita nggak ada jarak sebenarnya. Kita Pak sama bini kita udah bertahun-tahun serumah Pak. Pernah nggak merasa jauh? Pernah. Kapan? Ketika marah. Yang bikin kita jauh sama istri itu marah. Ada nggak istrinya? Ada. Kalau di samping di dunia kok. Tapi serasa nggak ada. Ini kagak ngomong, kagak nanya, pada diem aja. Satu madep ngekat, satu madep pulang. Ada nggak? Ada istrinya, tapi serasa tidak ada. Kenapa itu? Ada hijab. Hijab apa? Karena kita mengikuti nafsu. Kalau di hadis qudsi itu yang kata Allah, kalau aku sudah cinta pada hamba-Ku, untuk basarhu alladhi yabsur, untuk sam'ahu alladhi yasma', untuk yadahu alladhi yabtis, untuk rizlahu alladhi yamsi. Kalau aku sudah cinta kepada hamba-Ku, maka aku adalah matanya. Kalau dekat banget itu, aku adalah matanya yang dia gunakan untuk memandang. Aku adalah telinganya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku adalah tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam bekerja. Aku adalah kakinya yang digunakan untuk melangkah. Aku ada. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, wa nafakhtu min ruhi, aku tiupkan kepada manusia bagian dari ruhku. Nggak ada jarak setelah kita dengan Allah. Nah, maka saking nggak ada jaraknya, berarti kita ini pada kagak ngerti Al-Quran. Tapi kalau dibaca Al-Quran dan diam aja. Kalau mau panggil Qori di sini baca Quran, pada kagak ngerti sebenarnya, tapi pada diam aja. Tanya ketika diam apa? Tidur, ngantuk, enggak, memperhatikan. Walaupun dia kagak paham, sebab yang diperdengarkan kalimat-kalimat Allah. Anak kecil pada diajarin gak ada yang kaget Pak. Bila lahir dari Allahu Akbar, gak ada yang kaget Pak. Coba anak kecil lagi tidur di samping bapaknya ngomong, kaget Pak bangun dulu. Gak ada jarak sebenarnya. Yang bikin jarak itu adalah kemauan kita mengikuti nafsu. Maka akhirnya muncul, mohon maaf, sombong kita karena kita merasa pengen dihormati di tengah-tengah manusia. Maka kadang-kadang sombong muncul kita karena kita merasa paling alim, paling kaya, paling berpengaruh, paling layak. Ketika itu muncul, maka seakan-akan jaraknya jauh. Kita tentang Nabi Adam alaihissalam. Coba ketika Nabi Adam belum berbuat maksiat, nanti mohon maaf sendiri mengatakan bahwa Nabi Adam bermaksiat. Walau ceritanya semacam itu kurang layak juga. Sebab kalau dibanding Nabi Adam, kita roman-roman jauh dengan Nabi Adam gitu ya, dibanding kita.
Cuma ceritanya ada sekedar kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Walaupun kalau dibanding kita lebih layak Nabi Adam dibanding kita. Coba sebelum Nabi Adam berbuat salah, kalimat wala taqraba hadhihi. Terus saya kalau melihat ntar kalau bandingan dengan ayat yang kedua ketika setelah berbuat salah, subhanallah, itu sebelum Nabi Adam seperti direming sama Allah. Nggak ada cara, seakan-akan ya Adam, Hawa, jangan makan pohon ini, ya pohon ini, pakai gunakan ini, deket banget. Tapi ketika Nabi Adam berbuat dalam tanda petik kesalahan, apa kata Allah? Alam anhakuma antil kasyajarah, bukankah aku sekarang pohon itu di mana tuh ngomongnya Allah? Itu karena kesalahan itu yang menyebabkan posisi Allah jauh. Tadi mati reneng itu. Adam, Hawa, wala taqrabu hadhihi syajarah. Seakan-akan tuh di pohon jangan dimakan ya. Takuna minas shalihin, tentu orang saleh. Ya, nanti ya. Ternyata dilanggar. Seakan-akan Allah dari jauh nunjuk, kan gua udah bilang gitu. Jangan makan pohon itu. Nabi Adamnya masih ada di samping pohon, tapi Allahnya sudah menjauhkan menggunakan bahasa. Ada dasarnya itu. Saking dekatnya proses kelahiran kita juga kan Allah diciptakan. Semakin saya ceramah sama ibu-ibu, sebab ibu-ibu kalau hamil tuh pernah nggak bikin mata anak itu biar lentik, mukanya mamanya tuh diukir biar jangan mirip mama babanya kata teman pas lahir kan mirip babanya. Nggak ada campur tangan di situ manusia, semuanya Allah. Ketika lahir pun waladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan, dibikin kepala bayinya empuk dulu tuh di dalam rahim, keluarnya empuk tuh kepalanya. Nanti kalau udah di luar kena angin-angin baru keras. Coba kalau di dalam perut udah keras, yang mati ibu-ibu, nggak ada yang normal, sensor semua itu. Oh, saking dekatnya. Malam ada anak kecil di depan saya bilang, Bu, ini anak umur berapa? 8 tahun. Kira-kira tuh umur 18 tinggi, nggak ya tinggi, berarti tulangnya melar. Pernah ibu-ibu mulut kakinya biar melar tuh biar tinggi. Orang tinggi, ini kan kita ada tulangnya, ada sum-sumnya. Yang kalau kita beli kerbau di sapi itu keras banget tiketoknya. Tapi di hadapan Allah ini jadi manjang. Gimana man? Dalam perkembangan badan kita Allah begitu dekat. Bapak kemarin badannya waktu 40 kilo naik, 50 kilo naik, 60 kilo. Saya sekarang aja udah begah 73 kilo. Kata teman saya, kecil dulu 90, astagfirullah. Kita udah begah dia 90. Pertanyaannya, yang bikin badan kita gede apa nih? Bahkan kadang-kadang gua nggak mau gemuk juga, emang gak urusan kita. Darahnya makin banyak tuh badan, kapan kita minum darah? Allah begitu dekat di badan. Walladzi khalaqaka fasawwaka fa'ala. Allah yang menciptakan kamu, membentuk kamu dan bikin keseimbangan di badan kamu. Dekat banget. Karena ceritakan nenek-nenek bilang, Ji, gua kalau gua sakit minum obat bisa baik. Gua heran, aku minum obat ke perut ke kepala. Kepala gua bisa baik. Kapan gua obat ke kepala? Kalau kita bikin yang sakit, gua ke dokter kalau gua sakit yang disuntik pantat, gua coba. Tapi baik gua. Itu obat gua minum, ya ketika itu masuk ke perut, gua merasa obatnya jalan di leher gua jadi ke perut, itu kepala gua bisa baik. Saya bilang, kata dokter sih nyai, kata dokter ini mah itu obat larut di dalam darah, larut di dalam air, ketika minum di dalamnya pecah terus dipompa sama jantung masuk ke darah, dipompa tuh. Nah, kalau puyeng katanya nyai kurang udara
Ya tanya, emang darah naik ke atas tuh. Udah nyai lah yang penting baik, yang mati lah. Coba bilang. Pertanyaan pertanyaan itu Allah. Nggak ada jarak kita dengan Allah Raja. Cuma itu tuh masalahnya. Ada medan pertempuran antara kita, jiwa kita, ruh kita dengan nafsu. Barangkali sedikit saya ulang dulu ya, pernah kita bahas itu. Tapi ada taklim saya sampaikan itu. Ketika cahaya Allah sampai di otak kita, sampai di hati kita, sampai di ruh kita, sampai sikur kesal. Kalau sampai di otak kita itu cahaya Allah berupa ilmu pengetahuan. Kalau stagnan di situ kita gampang nyari orang. Yang di kepala kita seakan-akan itu yang paling benar. Rawat 20 takut sih. Ngaji coba ngaji 8. Udah gampang nyari orang. Tapi kalau pakai hati 20 itu ketetapan ulama. Masa iya sebego-begonya ulama nggak mungkin tidak ada rujukan. Ya sudahlah, yang 20 silakan, yang 8 silakan. Itu kalau sudah pakai sampai ke hati. Kalau sampai ke ruh bukan begitu. Kalau sampai ke ruh, mau berapapun yang penting nikmat, yang dijadi nikmatnya. Bicara kualitas bukan kuantitas. Dua juga kalau nikmat. Tapi kalau sampai sirrul asrar itu sampai sudah merasa pengaruh ibadahnya tentang ibadah. Yang benar kayak gimana? Yang jauh dari maksiat, makin gampang tahajud, makin gampang sedekah. Itu namanya sirrul asrar. Nah, itu semua diatur sama Allah. Bukan kita yang ingin naik, bukan. Kita hanya sedih, teruskan nanti Allah yang beri. Makanya sekali lagi ini ulama-ulama kita kalau ngajarin untuk sampai kepada Allah yang pertama puasa ya, rajin-rajin puasa. Memang konflik terbesar di kita itu nafsu sama makan. Kayak besok 4 bulan puasa nih. Coba kalau kita pikir-pikir, rata-rata pikir kita lebih banyak pada makan. Kalau ngomong sahur, tahajud nggak kepikiran tuh, Indomie yang kepikiran. Jadi jauh. Kita dengar yang baik apa? Bukan tahajud, bukan sembahyang malam itu. Ada yang bawanya mau makan doang, habis makan kalau pikir tidur aja lagi. Saya bilang tidur. Itu cahaya Allah cuma sampai di palanya doang. Kalau enggak makan sahur. Nah, terus ketika bangun tidur, habis subuh tidur lagi, bangun tidur, apalagi ibu pas bangun tuh, apa yang pikiran? Ntar buka pakai apaan? Nggak kebayang? Duha nih. Ntar pas berbuka puasa, yang kebayang apa? Es kelapa, sama putu ayam. Nggak kebayang doa yang paling diterima. 4 doa tidak ditolak, salah satunya adalah doa orang yang berbuka. Orang yang puasa ketika berbuka. Doanya bukan soal makanannya apa, tapi itu waktu mustajab. Nanti habis terawih yang kebayang apa? Kopi, merokok. Nggak kebayang Al-Quran. Ini karena memang di kepala kita cuma sampai di otak doang, belum sampai di ruh, belum sampai seluruh saya kali kemarin sampai di seluruh. Sekali lagi, karena memang tidak ada jarak di antara kita dengan Allah, maka sebenarnya tidak perlu capek-capek naik kendaraan yang namanya iman, yang namanya takwa. Orang sama bilang, tapi akhirnya kita harus rumah tangga itu kan sebenarnya apa? Nggak perlu ada hak istri, hak suami, nggak perlu sebenarnya. Orang ada di sampingnya, tinggal nanya doang. Yuk solo yuk. Yang satu membahagiakan, yang satu mau nyapa, yang lain pun demikian, beres itu mah. Rumah tangga kalau udah nyatu itu udah di luar hak kewajiban. Nenek-nenek sama kiai udah tua-tua tuh, udah lagi bicara hak kewajiban. Kalau pakai sikut taklim
banyak aki-aki yang dicerai sama nenek-nenek. Lah, tidak memperdulikan lahir batin selama 3 bulan. Aki-aki bicara batin, waduh. Tapi saat itu udah tidak bermain pada level syariat, tidak lagi bermain pada level syariat, tidak lagi bermain pada level hakikat, tapi sudah bermain pada level makrifat, sirrul asrar. Sampai tuh nenek-nenek telanjang, aki-aki rada nafsu. Nah, udah bukan itu sekarang, udah bukan di situ letak. Yuk kita makan, yuk kita ngopi, yuk. Subhanallah. Ketika kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira seperti itu gambaran-gambaran. Nah, maka ada seorang ulama mengatakan, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan, la dukhula 'ala Allah illa min babain. Tidak akan orang masuk kepada Allah kecuali dari 2 pintu. Imam bin fana'il akbar alladhi huwa al-maut tabi'i. Ada kalanya dengan fana yang memang benar-benar fana, hilang dia, yaitu kematian yang sesungguhnya. Au bil fana'il asghar alladhi ta'nihi hadhihi at-ta'ifah, atau dengan fana dalam arti hancur, tapi hancur yang asghar, kecil. Dia belum mati tapi jiwanya sudah mati. Dia belum hancur tapi badannya seakan-akan sudah hancur. Makan apa aja oke, naik kendaraan apa aja oke, jalan juga siap. Nggak ada begini dia belum. Maka dia sampai kepada pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak lagi disiksa oleh makanan pakai ini yang enak, enggak, yang masuk Desirul asrof, kebijakan nikmat. Nah, baju apa aja nggak penting, baju nggak penting. Yang penting Allah. Tuh, mengalami agak susah. Jadi ustaz aja susah, Pak, kebangetan susah. Jadi ustaz udah dihina orang, ustaz sih susah. Nanti besek pun anak-anak jadi ustaz. Motor kita butuh, orang ngomong itu, ustaz motornya jelek banget, kagak laku kali ustaz. Mengatakan kaya ini saya boleh bilang, ustaz sih hukum dunia. Mengatakan kaya, ustaz mobilnya cakep banget. Bagaimana mau ngobrol obat ini modal masalah apa? Nah, urusan politik jadi ustaz diam aja, ustaz sih gak jelas mana. Abu-abu. Paling guru-guru kita kayak injury time merapat gitu. Karena kalau kemarin-kemarin itu dakwahnya bisa dihalangin sama dihalangin sih, simbol-simbol aja. Pas udah injury time, sebelum hari-hari terakhir sekarang ini, hari-hari yang tidak boleh kampanye, datang dah, gua duluan, jangan 2, 3, penuh akhirnya. Emang saya kira di antara mereka itu ada komunikasi. Di antara mereka ada komunikasi. Sebab sebelumnya Ustaz Hidayat itu udah bilang, Ustaz Hermawan yang dan Ustaz Saiful Uwas itu jangan udah simbol itu sebelumnya. Maka saya nggak kaget ketika Ustaz Abdul Somad sampai sama Hidayat. Benar ternyata saya ahli benar tuh 3-3 itu saya berada di situ. Benar ternyata injury time itu main. Karena memang kalau di awal-awal yang dikhawatirkan memang dakwah mereka bisa. Kalau sekarang iya gila terus sekarang kan menjadi kayak bodo amat besok pemilihan selesai. Bisa diprediksi semuanya. Memang yang menang dia itu mah. Nah, jadi hanya 2 itu. Selama badan kita, sekali selama kita tidak mempanakkan jiwa kita, mempanakkan diri kita, terikat dengan nafsu, maka jauh juga kita. Maka jangan bicara saya, kok gua kagak usul-usul ya? Iya, bagaimana mau usul? Sholat maghrib habis buka puasa mau usul, makannya enak-enak, bagaimana mau usul? Coba bapak misalnya nih buka puasa bersama, disediakan minuman yang belum pernah bapak ibu minum, rasanya juga belum pernah bapak rasakan. Dah enak, iya benar. Bayang Allahu Akbar, pasti terlintas juga tuh minuman apa tadi? Besok gue cari. Belum pernah. Tapi kalau kata peduli mau apaan kayak itu panas namanya. Jadi antara teh manis sama air putih sama rasanya. Es kelapa sama air putih sama rasanya. Maka dikasih apapun ketika Allah yang Maha Besar, orang nggak bayang. Kita dari awal Qori baca udah
salah. Dari awal di kori banyak udah salah. Jadi imam, coba. Dari awal kita udah dengerin di kori, salah di kori baju. Kita diem aja, dah. Orang ibadah Quran nggak boleh kita memalukan. Kata Nabi, posisikan manusia pada posisinya. Biarkan saya. Pas komat Allahu Akbar sama panitia, silakan kori imam yang lebih. Artinya kemana? Ya, betul. Ya, karena kita belum fana, kita masih merasa diri kita paling benar. Saya kemarin pernah ceramah apa di 14 tahun. Sebelum saya ceramah itu 11 nih, ini mungkin ahli qiraat. Lu ngomongin qiraat di sini Ustaz Imam, aduh, ketemu banyak, gak paham. Di sini ngomong dalam. Habis itu minum pakai tangan kiri minum. Bukannya makan pakai tangan kiri. Yang ngomong kita terganggu juga karena mungkin ini yang belum bisa makan nih. Ada kita terganggu juga ngomong doang mati itu minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri yang enteng dicuekin bagaimana ya? Nah saat hati saya bilang ya pakai tangan kiri, itu hijab namanya. Akhirnya kita tidak bisa menghormati orang lain padahal itu manusia dan itu selalu muncul tuh selalu pancing yang berarti kita berfaham. Nah, jadi sebenarnya Allah itu dekat. Min hablil. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kita. Bahkan kalau bahasa Al-Quran yang lebih radikal itu bahasanya wa tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah Anda bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Kalau di ada buku tasawuf ada istilah istighfar alam semesta. Istighfar alam semesta itu menggunakan ayat wal mursalati urfa, demi malaikat-malaikat yang diutus ke seluruh alam semesta untuk ngurus urfa. Mereka paham betul itu. Jadi di badan kita ini ada triliunan malaikat. Sebab di badan kita itu terdiri, kalau 1 kilo badan kita ada 1 triliun sel. 1 sel itu ada inti sel. Masing-masing ada 2. Yang ini dikirim sama Allah malaikat untuk ngurus ini supaya tidak bertabrakan. Maka kalau 1 kilo ada 1 triliun sel, dikali 2 kan 1 kilo ada 2 triliun sel, 2 triliun malaikat. Kalau badan kita ada 73 kali banyak. Ketika kita baca Al-Quran, malaikat yang di badan kita semua istighfar karena bangga dengan apa yang kita lakukan. Itu namanya istighfar alam semesta. Belum lagi udara yang ketika kita baca Al-Quran, udara ini kan diputus juga malaikat ada udaranya. Wal mursalati urfa, maka dia istighfar. Belum lagi tanah yang kita injak, yang kita dudukin ini ada malaikat yang diutus. Maka ada istilah istighfar alam semesta. Dekat banget mengerasanya ini, kita ngerasain belum sampai pada kapan ini. Nah, selanjutnya ja'alaka fil alamil mutawassit. Allah jadikan kamu posisinya di alam pertengahan, baina mulkihi wa malakutihi, di antara kerajaan Allah di dunia dengan malakut alam malaikat yang ada di langit gitu ya. Liyu'limaka, supaya Allah memberitahu kepadamu jalalata qadrika, kehebatan posisi kamu baina makhluqatika, di antara makhluk-makhluk. Wa innaka, dan engkau tahu persis bahwa engkau jauharatun adalah permata tamtawi alaiha asdaru mukawwinatihi, yang berada di tengah-tengah ciptaan Allah. Manusia itu kata Allah diciptakan di alam pertengahan antara posisi, ada posisi di mana manusia itu di bawah mulki, ada di mana manusia itu di atas, sebut dengan malakuti. Kalau bahasa kita, kalau bahasa gampangnya, posisi itu manusia kadang-kadang dia berada pada posisi di bawah manusia di alam. Yang di sini maunya
benda, kemauan yang sifatnya harta, kemauan yang sifatnya kelihatan. Yang punya rumah bagus, mobil bagus, bini bagus, suami bagus, anak bagus, maunya banyak. Tapi satu sisi dia juga punya jiwa yang pengen tenang. Ternyata rumah banyak kagak tenang, ternyata duit banyak kagak tenang, ternyata biji cakep juga bisa makan api. Siapa yang godain? Ternyata laki ganteng juga banyak lagunya, kaya mulu kalau pulang-pulang, sono tebar pesona aja. Ternyata, oh bukan. Ada dia pada posisi itu. Nah, coba. Suatu saat kita pernah merenung kan, mau nyari apa ini sebenarnya? Umur saya udah 45, umur saya lahir tahun 74, umur saya udah 45. Ketika umur 40-45 itu, kita suka berpikir begini, ini gue mau kemana lagi? Ya kalau umur SMA, besok gua kuliah, anak kuliah, besok gua kerja, orang kerja, besok gua beli mobil, besok gua beli rumah, besok gua nikah, besok gua punya anak. Nah kalau semuanya udah, masih hidup. Coba. Itu yang bicara alam malakut. Tapi kalau anak-anak SD SMP itu besok mau di SMP anu, besok mau di SMA anu, besok mau kuliah di anu, kalau kuliah mau di anu, kemudian luar negeri, itu alamnya alam mulki, alam di mana kita berada di kerajaan Allah. Jangan lupa lagi upload status, lempar ke teman, itu alam mulki. Tapi akan satu saat, saya sombong amat ya. Ayo alam malakut. Maka hebat manusia. Allah yang bilang dibanding malaikat ente lebih hebat. Malaikat mah nggak ada nafsunya dia mah. Kalau kata ZMZ kita kan manusia ini paling hebat. Manusia kalau malaikat dia mah sujud aja dari awal penciptaan sampai mati juga kan dipikiran sujud aja macam bisa sujud. Nggak pernah maksiat. La yasun nama amal Allah. Wa yafalu namanya malu. Malaikat Jibril tugasnya wahyu aja udah habis wahyu ya udah aja selesai. Enggak lagi. Begitu terus. Malaikat dan nafsu, maka tidak ada cerita malaikat nikah. Enggak ada malaikat tuh ngedidik mobil, enggak ada. Malaikat ngedidik motor, enggak ada. Turun ke dunia pakai sayap putih terbang-terbang, enggak ada. Cuma pakai film doang itu. Nah. Tapi yang ada di bawah itu binatang, kerbau kalau lo makan rumput, jangan tanya rumput siapa nih. Halal apa haram, nggak ada, makan aja. Ada ayam, jangan tanya tuh perempuan bini siapa, anak siapa, enggak, dia kawinin aja. Kadang-kadang anaknya dikawinin juga. Ayam tuh. Manusia nggak begitu, di tengah ada yang jauh hal, jadi permata. Maka dibikin aturan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan ini untuk wakarramna bani Adam, tetap memuliakan manusia. Tapi hebatnya dia punya rasa alam malakut, yang kalau dia olah, yang kalau dia perhatikan, yang kalau dia ajarkan terus jadi malaikat. Tapi dia juga punya alam binatang yang kalau terus ulaika kal an'am bal hum. Mau yang mana? Nah sekarang berita ada emak gunting gara-gara hubungan mana? Emak janda sama anaknya tidur bareng berdua gunting main. Gila banget. Bapak anaknya kembar, dua-duanya dikerjain sama bapaknya. Bahkan ada, saya pernah baca beritanya, ini perempuan dalam tanda petik kebutuhan khusus, kagak tapi normal nih perempuan dikerjain sama abangnya, sama adiknya, sama encingnya. Kayak hamil. Kan udah baru Allah. Tapi satu sisi ada luar biasa naiknya. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, ada orang yang nggak mau makan beras yang beli di pasar karena riba. Ada orang yang nggak mau minum dari air yang beli menyentuh dari tanah. Dia nggak mau makan. Di tempat saya ada, Pak Guru saya nggak mau. Kalau kita bawain besek, bawain daging ayam yang nggak makan. Jadi pasar, jangan tahu motongnya. Dia kalau mau beli ayam itu dia datang ke pasar, ayam yang mana yang kamu dia motong siang itu.
Dulu guru saya nggak mau makan daging kerbau. Kalau dia kagak tahu motongnya, makanya kalau haul itu beli tuh di jagal tuh, di Gondong tuh ada jagal. Mana pokoknya nih ya potong, boleh liatin potong, banyak makan. Nggak mau, kalau orang yang mau nggak mau. Api. Lah kalau pernah dia makan ayam, boleh tuh ayamnya bunyi, gimana coba? Besek, dapat pahannya doang tuh besek. Dikopek bunyi, bunyi, gimana? Menjadi ini kan tingkatan malaikat ini. Kalau ayam udah digoreng masih berbunyi. Kayak Nabi ketika dibawain makanan beracun sama perempuan Yahudi. Ketika mau dimakan sama Nabi, mau dimakan, apa kata dagingnya? La takul ni ya Rasulullah, fa inni mashmum. Jangan makan saya, selesai diracunin. Taruh Nabi, dagingnya berbunyi. Sahabat hari itu ada yang makan itu mati di situ. Ditangkap itu perempuan Yahudi, ditanya apa motivasinya. Oh, saya cuma ngates doang, Muhammad Nabi bukan. Kalau dia Nabi selamat, kalau dia kagak Nabi mati dia. Ternyata selamat, masuk Islam tuh perempuan. Ngetesnya begitu ngetesnya. Kalau dia Muhammad Nabi selamat, tapi kalau bukan Nabi mati dia. Itu ketika mau dimakan bunyi dagingnya. Jangan makan saya Rasul, saya tidak curi. Ada ulama yang makan daging ayam punya itu. Nah ya, kita mau Pak berbunyi ayam. Yang bunyi tidak betul. Itu orang-orang yang itu aneh memang kedengarannya. Gak pernah ke pasar. Itu ada di kolon itu yang pakai garis aja cuma buka itu garisnya, matanya begitu aja. Cuman pandang itu tidak lewat dari garisnya. Udah nggak mau ngeliat orang, ada hidupnya. Si orang kayak malaikat. Emang ada jiwanya, jiwa malakut. Jangan heran, ada. Ada kan pak teman-teman kita yang sholat tahajud dari jam 2 sampai subuh nih belum tidur lagi. Kita kadang-kadang terheran-heran kan. Ya Allah, gue bangun setengah 4, gue bangun jam 3, gue bangun jam 4, jam 6, jadi jam 2, subhanallah. Dia malaikat kali. Dibanding kita sama dia lebih malaikat. Punya jiwa malakut. Nah sekarang kita mau didiknya mana? Allah mau kasih tahu, lu bisa bener, lu bisa di badan lu tuh ada nilai-nilai potensi buat bener lu ada. Cuma yang lu pakai potensi buat kagak bener ya begitu jadinya. Coba ikutin, bisa, enak. Berapa banyak preman-preman tobat kemudian jadi luar biasa. Ya Umar bin Khattab. Saya dengerin ceramah Gus Muafik ya. Gus Muafik. Walaupun soal pilihan politik kita nggak setuju, agak beda. Tapi ceramahnya, Allah alam dapat dari mana DJD, itu menarik dia. Anda yang nggak suka lagu-lagu itu berarti berkibat kepada Sayyidina Umar. Satu saat ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini uhibbu. Ya Rasul, saya cinta kepadamu, saya kangen kepadamu, boleh nggak saya baca nasyid buatmu ya Rasulullah? Boleh Rasul, boleh. Akhirnya baca nasyid depan Rasulullah. Saya lupa nasyidnya, kalau pakai bahasa ya Rabbi bin Mustafa al-yawma qasidana. Nabi senyum, ketika Nabi senyum itu orang keluar lari, ya terbuka kali. Sekarang ada yang ya mana, ya ampun begitu. Akhir senang. Yang satu ketika senang apa? Nabi senyum, saya senang banget. Ambil aja tuh, duk. Ketemu si Umar, sini, banting si Umar, berisik tuh. Karena si Umar tuh awalnya memang orang yang pernah dalam arti kagak bener. Makanya kalau bener mau bener banget ini, yang begini-begini gua udah pernah lo, bisa mabok lo gini apa? Karena dia udah dulu. Lu kalau pakai ginian juga udah dulu. Gua mabok tuh dulu artis nyanyi pakai gituan. Sekarang lu baca selawat pakai gitu. Maka kita semua video saya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah diam aja. Terus saya baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Itu yang saya baca. Allah itu gaya Sinani. Sinani tunggu. Maka Anda teman-teman mesin Ali. Tadi saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, ada teman itu gaya Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Ali bilang begini, ini orang Sayyidina Umar segini ganasnya, segini garangnya.
Gue pengen tahu ntar di akhirat kalau dia meninggal malaikat nanya jawabnya kayak apa. Meninggal Sayyidina Umar bin Khattab dikuburin Sayyidina Ali karena emang orang soleh, pengen dengerin orang soleh, kupingnya dia taruh di kuburan, kedengeran. Malaikat munkar nakir sampai santun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya munkar nakir. Mau ngapain? Mau nanya. Nanya apa? Marrobuka. Allah Rabbi mau apa? Ya udah segitu aja. Balik. Balik. Sayyidina Umar itu pernah dibawa terus memperbaiki dirinya, maka seakan-akan itu seperti malaikat. Ada Al-Quran turun sesuai dengan keinginannya tentang hijab dan tentang minuman keras. Kalau bahasa Allah mengatakan muwafaqatul Umar, ayat yang turun bersesuaian dengan Sayyidina Umar. Itu karena sudah naik begitu cerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mau nggak boleh orang salah aja. Nanya sama Nabi, nggak puas, nanya Abu Bakar, nggak puas, nanya Umar. Kata Umar sini tunggu bacok aja. Udah sama, udah nanya Nabi, pakai nanya gua. Lah kalau lu nanya Nabi nggak percaya berarti lu kafir sama Nabi. Nanya Nabi coba, ya Rasul, kalau kira, ya Rasul, hukum ini apa? Oh ya nggak boleh, haram. Masa sih? Iya haram. Udah nanya Nabi kan nanya Abu Bakar. Abu Bakar, haram. Ini Umar. Kata Umar, lu nanya siapa aja? Sudah nanya Nabi katanya haram. Nanya Abu Bakar haram. Ya sudah sini, bacok aja dulu. Nah, kalau Nabi lu gak percaya, punya sama siapa lagi? Bagaimana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kalau sama Nabi, kalau udah sama Nabi ngomong tuh jangan Abu Bakar. Nabi paling tinggi samina. Wah, Nabi pakai gak percaya sama Nabi. Cuma kalau ada orang macam-macam sama Nabi, enggak ya Rasulullah. Al-Budimu Ulukoh. Minggir Rasul, saya tebas batang leher. Pokoknya kagak ada nama Nabi, tebas aja batang leher. Ya, yang menghina Al-Quran nih kalau Sayyidina Umar udah bisa palanya. Tapi itu dari yang paling banyak juga kan cerita-cerita orang yang pernah main di tempat-tempat kotor akhirnya bersihnya luar biasa. Itu karena memang ada dua. Jadi sebenarnya kita punya potensi buat benar, kita punya potensi buat dekat dengan Allah, kita punya potensi buat khusyuk. Bisa, sebab di badan kita ada alam malakut. Cuma sayang kita kurang. Kalau bahasanya kurang dikasih vitamin, kurang dikasih yang buat kita maunya yang main bawahnya, bohongin orang. Pada bohongin orang sukses kira wah harus bohongin kira amat sih. Orang-orang yang sebelah. Jadi sekali lagi kita ini permata dengan makhluk Allah. Dibanding burung ya Allah, burung dari zaman dulu rumahnya begitu aja. Kita ini permata dibanding malaikat ya Allah. Dibanding bebek ya bebek pengen tempat kotor mulu, kotor bersih di sosok aja. Kita mengayak bersih-bersih di seluruh. Nah, saya kalau tidak nikah suka bercanda. Kenapa bapak-bapak kalau suka diajarin makan telur bebek? Pengantin suruh minum telur bebek, kalau makan telur bebek campur sama madu. Kenapa? Soal bebek itu bakal tahu diri cuma mau kalau mau di sosok aja. Nah, Islam nggak begitu diajarin. Ente nikah dulu, nikah dulu. Karena ente itu jauh hal, ente itu permata. Jangan kayak ayam itu, jangan kayak kucing itu. Bapak itu buat pelajar itu kan Kiai Hasyim Adnan namanya. Hidup mah kayak ayam, orang belum bangun juga bangun. Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Maghrib udah pulang, ayam mah tidur. Hidup jangan kayak kucing, nggak malam sejalan di jalan kucing. Jam 7 masih tiduran aja depan pintu. Kucing mau kawin aja berisik cuma di loteng. Padahal kayak ayam jam 6 udah 3 kali kawin. Jadi sekali lagi deh ya. Yang pertama mengatakan bahwa nggak ada jarak ya. Panah makhluk dari Abdul. Luas disuruh nasallallahu persis. Orang yang nyiptain kita Allah, yang ngasih darah Allah, yang ngasih hati Allah, menghancurkan rohnya di badan
badan kita, bahkan perkembangan kita dari kecil sampai besar dalam pengawasan Allah. Nggak ada jalan. Lalu kenapa ada jalan? Sebab ada nafsu yang kita. Yang kedua, kita dipermakan. Anda mau menggunakan yang mana di antara dua sisi badan Anda? Ada malakut, malaikat. Kalau itu diasah, itu dijaga, itu berarti insya Allah. Kadang-kadang kita terjebak pada alam mulki, alam kerajaannya Allah. Bicara kerajaan kan maunya besar, maunya mantap, maunya hebat, maunya oke. Maka akhirnya terjadi permusuhan di antara kita yang menyebabkan hidup kita lama-lama jadi sempit, jadi susah. Saya kira ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, sebagaimana biasa barangkali yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini masalah dekat dengan Allah dan jauh dengan Allah. Sebelum pertanyaan ke situ yang disampaikan puas kemarin, insya Allah itu kiainya dari Banten. Ya, yang namanya beli beras di pasar itu nggak mungkin, karena itu dia takut riba. Terus ya kalau minum dia gali sumber sendiri. Ini insya Allah dari Banten, guru salah satu guru kita juga. Karena banyak menteri yang datang sana sudah berusia. Nah, yang dekat dengan Allah sama yang jauh dengan Allah, ini yang mungkin saya mengibaratkan begini Ustaz. Ini mungkin ini pengertian saya ya. Pada saat kita mau sholat, terus tiba-tiba setelah azan segala macam langsung kita lakukan itu sholat, langsung segera karena takut daripada azab Allah, sehingga itu mungkin dianggap dekat dengan Allah gitu kan. Tapi kadang-kadang kita udah tahu azan segala macam, banyak kesibukan yang lain, akhirnya nanti masih ada waktu sholatnya, ya udah nanti aja gitu kan. Nah, apa itu salah satu yang disebut jauh dengan Allah gitu, dekat sama jauh dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pilihan juga misalnya, pilihan. Saya jujur saja ya, kalau pilihan pribadi soal yang pilpres ini kurang apa sedekat dengan Kiai Ma'ruf ya. Sangat dekat sekali dengan beliau. Tapi karena ada satu hal yang tidak cocok dengan saya sebelah itu, sehingga seolah saya jadi jauh gitu. Nah itu apa itu juga salah satu yang jauh dengan Allah gitu kan. Nah ini padahal saya dari Prabowo aja nggak kenal gitu, nggak kenal. Tapi kenapa saya hampir belain dari Sandi gitu? Nah ini kadang-kadang apa ini yang disebut dengan dekat sama Allah gitu. Nah ini pengertian ini coba Ustaz ini apakah di situ arti daripada yang disebut sama adalah sekarang itu? Makanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita kembali ke awal lagi nih memang akhirnya. Ketika cahaya Allah sampai ke otak kita, maka kita tadi bermain pada level syariah. Sholat awal waktu baik, sholat berjamaah itu baik. Ini pada level syariah. Nah, pada level syariah ini dalam urusan tasawuf namanya thariqah. Thariqah itu cara, thariqah itu metode mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya menggunakan syariah. Syariat itu sholat awal waktu, sholat berjamaah. Tapi ini belum menandakan bahwa kita sudah dekat dengan Allah, belum. Karena ini baru mulai. Ibaratnya mah kita mau ke GBK udah naik ke bus sudah. Bersambil belum udah naik ke bus? Belum. Tapi jelas. On-track. Jelas di jalurnya. Belum sih. Baru sekedar baru mulai. Jadi nggak mungkin lu merasa dikabulkan doa lu kalau lu kagak berdoa. Berdoa saja tuh, udah dikabulkan belum? Ya belum. Udah merasa belum? Ya belum. Tapi paling tidak sudah dimulai. Ini saya. Saya kemarin anak saya tes. Se-Indonesia itu yang daftar 13.000, yang diterima 2.000. Tipis. Yang daftar 13.000, se-Indonesia yang diterima 2.000. Kemungkinan tipis. Tapi kan kita nggak tahu lulus bakal lulus atau tidak tes. Kemungkinan lulus ada kalau ada tes. Tapi kalau udah kagak tes, jangan kata lulus.
Udah masih kagak lulus. Tapi ini baru dimulai. Jadi yang tadi disampaikan tuh, saya kalau ternyata ada tamu lah, ada inilah, akhirnya saya lebih tertuju kepada air. Berarti di saat di level saya aja baru dimulai aja. Ini motor udah taikin pakai apinya lebih besar, langsungnya lah mati, starter kan hidup. Ini baru mulai aja, tahan bisa mati kita. Alarm mati, kagak jadi lagi. Udah bangun air pakai habis kagak dulu, kagak jadi lagi. Ada aja. Jadi ini belum mencerminkan kedekatan kita kepada Allah. Yang paling tidak sudah kompleks. Lo mau makan, kalau lihat ibu jadi udah makan belum? Belum. Udah ada yang bisa dimakan belum? Belum. Ya paling tidak udah tahu ada piring. Kalau teman-teman lagi makan jalan tuh, panjang tuh, dikasih dia. Udah nyenok belum? Belum. Tapi orang tahu bahwa dia ini mau makan. Udah ada nasinya? Belum. Dia paling tidak syariat itu dipegang nih. Torikonya udah ada, pegang piring gitu. Yang udah nyenok aja kalau kadang-kadang pas sambil disuruh makan. Asin. Tuh udah nyenok itu. Masih asin tuh. Nah, jadi itu baru batas tarekat menggunakan syariat syar'iyah, namanya tarekat syar'iyah. Harus dijalani. Puasa Senin Kamis harus dijalani. Puasa Nabi Daud harus dijalani. Tahajud harus dijalani. Nah itu nanti perlahan-lahan akan membawa kita ke sana. Startnya. Nah, yaitu dia. Sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Ada orang di hadapan kita awalnya seganteng Nabi Yusuf. Seganteng Nabi Yusuf. Tapi karena ada hijab di antara kita dengan dirinya, ada hijab di antara kita dengan dirinya, maka berubah jadi sejelek Fir'aun. Ada hijab. Kita belum bisa. Saya termasuk orang yang sama dengan Pak Haji deh. Masih sama. Sebenarnya nggak boleh saat itu kita bilang jadi nggak demen sama Ma'ruf Amin, nggak boleh. Bahwa kita nggak setuju jadi cawapres, ya sudah jangan dipilih, itu aja. Bahwa sebagai manusia dia juga manusia, kita juga manusia. Dia ada baiknya, kita ada baiknya. Dia ada buruknya, kita ada buruknya. Mestinya proporsional dan profesional kita. Tapi emang nggak tahan juga kan? Itu namanya hijab. Sama yang satu kita kenal tapi kok kita bisa demen gitu. Kita kenal tapi kok kita bisa demen begitu. Ya itu dia Zenomar yang tadinya begitu preman yang kemudian jadi orang paling baik. Ya sekali lagi karena memang ada kesamaan rasa barangkali, ada kesamaan batin barangkali yang sehingga hijab jadi nggak ada hijabnya. Seakan-akan nggak ada hijabnya. Kita kenal banget seakan-akan kita kenal banget. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, jangan-jangan saya tertib, gitu kan? Jangan-jangan saya tertib maka saya bertanya kepada orang-orang yang luar biasa keimanan yang suci dan bersih segala macam. Ternyata saya tidak tertib. Itu kan dibuka hijabnya. Kenapa ketika dibuka hijabnya? Sebab dirasa kita itu mohon maaf ada agama yang harus kita selamatkan. Nah itu dia bilang. Masih bilang kemarin kita teman-teman yang keluar ke BK kemarin itu garis besarnya kan kampanye, bukan berjuang kampanye, tapi di dalamnya ada perjuangan gitu. Sama seperti orang ibu menuju bulan itu ada istiadat. Cuma kalau kita baca surah Yusuf, silakan aja, itu ibadahnya. Tapi garis besarnya adalah budaya. Mau dikerjain silakan, bukan dikerjain juga silakan. Kemarin kamu cuma karena di dalamnya ada kesamaan rasa nggak suka sama yang sekarang karena sering memfitnah ulama, mengkriminalisasi ulama, lebih miring ke yang kiri bukan kanan, kok banci pada dilindungi, kira-kira gitu tuh. Kesamaan itu yang akhirnya tuh mungkin semuanya bergerak dari hati, maka hijabnya terbuka. Maka di GBK tidak ada yang berebut nasi bungkus, yang banyak yang ngasih nasi bungkus. Di GBK tidak terjadi kerusuhan. Nggak ada juga pengkhianatan. Yang ngasih nomor 2 nunjukin nomor 1, nggak ada. Beda sama sekarang. Kalau saya nomor 1 nunjukin nomor 2. Karena yang orang tidak bicara dari hati. Sekali lagi ketika hati berbicara itu hijab terbuka. Maka rumah tangga juga pakai hati. Nggak ada yang salah ini.
ada yang salah di suami selama pakai nggak ada ngomel-ngomel ngomongnya nggak ada. Oh bini gua kok gak musuh gua asal ini bini gua, duit gua diambil sama bini gua buat apa? Buat kasih jajan anak gua, anak-anak lu, bini lu pakai marah. Kenapa laki marah? Hanya karena prosedur. Kan tinggal beresin prosedurnya. Gua bukan marah duitnya diambil, karena buat anak gua salahnya aja. Besok minta ya jangan gede. Kalau bilang kau saya minta saya dapat pemilihan bang, kalau mau milik dulu. Tuh suami tuh istri. Jangan pakai berduain lu, masuk neraka lu, lawan sama laki. Ini bini. Pakai duain masuk neraka supaya lama pilih duain lagi. Tuh pakai. Jadi ini terasakan ketika hatinya nyatu itu. Bapak-bapak saya kayak gitu, ke GBK Pak Men saya minta maaf saya ikut GBK karena memang saya lagi ada urusan lain, ada hari amanah tentang saya dari tanah kemarin. Bapak-bapak kesana coba, lihat orang dari mana-mana senyum, kenapa? Tapi senyum nanya rasanya kayak teman, rasanya kayak kawan, rasanya kayak saudara, rasanya kata kenal. Sebab disatukan dengan hati, itu udah hati yang bicara. Hatinya. Nah, kalau teman tua saya nanya, jadi gue milih yang mana nilai? Mertua milih yang mana nilai? Saya bilang, wah, mertua minta Pak mantu. Ya, akhirnya minta ya, dia sekalian. Semoga ya mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin 'abdillah al-qa'im wa ma'a barakatillah wa barakatuh. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. وأحيي الكفارة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر الإسلام في فلسطين وانصر الإسلام في مالي. اللهم انصر الإسلام في برما. اللهم انصر الإسلام في إندونيسيا إنك على كل شيء قدير. اللهم سلم الإسلام والمسلمين في إندونيسيا إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك